Halo, di sini dengan Gulam Yasir Ziki. Saya akan menjelaskan mengenai perpindahan panas atau perpindahan kalor. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu perpindahan? Perpindahan yaitu sebuah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Nah, perpindahan juga dapat dikatakan sebuah besaran vektor, karena selain memiliki besar juga memiliki arah. Kemudian apa yang disebut dengan panas atau kalor? Panas atau kalor adalah sebuah energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Oleh sebab itu, jika suatu zat yang memiliki suhu yang tinggi ketika melepaskan kalor, maka suhu dari benda tersebut akan menjadi rendah. Sebaliknya, jika suatu benda atau suatu zat memiliki suhu yang lebih rendah, ketika menerima kalor, maka suhu dari benda tersebut akan menjadi lebih tinggi. Nah, perpindahan panas atau perpindahan kalor ini dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu konduksi atau hantaran. Nah, perpindahan kalor atau panas secara konduksi ini merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, berdasarkan daya hantar kalor tersebut, kemudian dapat dibedakan menjadi 2. Nah, yaitu ada konduktor, kemudian yang kedua ada isolator. Apa yang membedakan? Konduktor merupakan zat yang mempunyai daya hantar kalor yang cukup baik. Contohnya, baja, besi, tembaga, aluminium, dan juga lain-lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator merupakan zat yang memiliki daya hantar kalor atau panas yang kurang baik. Contohnya itu seperti kertas, kaca, air, kayu, plastik, dan lain-lain. Oke, perpindahan panas yang kedua, konveksi atau aliran. Nah, perpindahan kalor atau panas secara konveksi ini atau aliran merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor konveksi akan dapat terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Nah, peristiwa perpindahan konveksi dapat kita pahami misalkan. Yang pertama itu ada pada zat gas, ya. Pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Misalnya hal tersebut terjadi pada angin darat atau angin laut. Kemudian, contohnya sistem ventilasi udara. Atau juga untuk mendinginkan suatu ruangan, kita perlu membutuhkan pemasangan kipas angin atau sebuah air conditioning atau AC. Nah, kemudian yang kedua, pada zat cair. Nah, kalau tadi pada gas, sekarang kita pada zat cair. Pada zat cair, karena perbedaan massa jenis zat, ada pemanasan air ketika kita memasak air, dan juga pada sistem aliran air panas. Oke, kemudian perpindahan panas atau perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi atau pancaran. Nah, perpindahan kalor atau panas secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui suatu zat perantara. Contohnya ketika ada suatu kegiatan perkemahan di sekolah misalkan, kita mengadakan camping, kita juga biasa melakukan kegiatan api unggun. Nah, tentunya ketika kita melingkar di api unggun tersebut yang sedang menyala, kita pasti akan juga merasakan hangatnya api unggun tersebut, sedangkan kita berada dalam jarak yang lumayan jauh. Nah, itulah perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Itu dia 3 macam perpindahan panas atau perpindahan kalor yang dapat kita pahami secara bersama-sama. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah media pembelajaran untuk lebih jelasnya bagaimana kita memahami perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, kita simak videonya. Dari mulai spesifikasinya terlebih dahulu, saya menggunakan rangka ukuran 20 kali 20 dikali 20. Saya sudah tempatkan beberapa termometer yang saya sesuaikan agar kita dapat memperhatikan perubahan temperatur. Ya, perubahan temperatur yang terjadi pada alat ini. Di sini saya pakai termometer. Itu ada 1 di tengah. Jaraknya kurang lebih 1-2 sentian dari lampu. Jarak dari termometer 1 ke termometer kedua itu kurang lebih
4 cm. Nah, kemudian dari termometer 2 ke termometer 3 yang menempel di dinding dalam itu juga dari sini ke sini yaitu 4 cm. Nah, termometer keempat ini saya tempelkan di dinding luar, jaraknya kurang lebih 5-7 mili. Karena ketebalan dari dinding ini menggunakan akrilik itu sekitar tebalnya 5 mili. Kemudian termometer yang saya taruh di luar untuk mengetahui temperatur ruangan di sini berapa. Temperatur luar dari box ini. Oke, di sini saya sudah tutup rapat box ini. Di sini juga saya sudah persiapkan. Ada termometer digital. Jadi termometer 1, termometer 2, termometer 3, 4, dan 5. Masing-masing dari layar termometer ini menunjukkan temperatur. Jadi termometer 1 ini yang ini, kemudian termometer 2 yang ini, lalu termometer 3 itu yang menempel di dinding dalam, kemudian termometer 4 itu ini yang ada di dinding luar. Nah, kemudian termometer 5 ini saya menggunakan termometer yang ada relative humidity-nya, RH-nya yaitu 76% untuk saat ini. Nah, untuk temperatur luarnya 25,9 di sini ya. Oke, nanti untuk cara kerjanya kita akan nyalakan lampu yang ada di dalam kotak ini. Kemudian kita akan pantau perubahan-perubahan temperatur yang terjadi. Lampunya menggunakan lampu 5 watt. Oke, kita akan mulai. Kita perhatikan di masing-masing layar ini. Oke, apakah ada perubahan? Nah, sudah terlihat yang mengalami perubahan pertama adalah termometer 1. Nah, karena termometer 1 di sini menerima panas radiasi atau kalor radiasi dari lampu menuju ke sini. Karena jarak termometer 1 itu adalah yang paling dekat dengan lampu yang memberikan panas atau yang melepaskan kalor. Nah, kemudian juga ini akan diikuti oleh termometer yang kedua, layar termometer kedua, temperaturnya mulai naik, kemudian termometer ketiga juga sama. Nah, di sini sudah terlihat perbandingannya. Termometer 1 mengalami penaikan temperatur sangat cepat, ya, sangat cepat karena jaraknya yang sangat dekat dengan lampu. Ini menyebabkan panas yang diterima oleh si sensor dari termometer itu juga sangat cepat. Nah, kemudian juga termometer yang nomor 1 itu mendeteksi suhu naik di dalam ruangan ini. Nah, di sini sudah lihat termometer kedua juga yang berada di tengah di sini itu mulai naik, lebih tinggi dari termometer 3 yang sangat jauh paling ujung di sana. Itu termometer ketiga. Dan kemudian juga termometer 4 di sini masih sama, tidak terlalu beda jauh. Nah, kemudian ada kenaikan ya, tadi 0,1 derajat. Nah, jadi di dalam alat ini terjadi perpindahan panas secara radiasi ditunjukkan oleh termometer 1, 2, dan 3 yang berada di dalam ruangan. Di sini saya sengaja menempatkan termometer yang di dinding luar untuk mengetahui perpindahan panas secara konduksi dari bahan dinding ini, akrilik ini. Oke. Nah, di sini juga kita lihat lama kelamaan temperatur yang berada di dinding luar di sini juga mengalami kenaikan. Ya. Panas dari lampu mengenai dinding akrilik ini, kemudian akrilik ini, dinding dalam dan dinding luar lama kelamaan juga di dalam zat akrilik ini atau benda akrilik ini akan menghantarkan energi panas dari dinding dalam menuju ke dinding luar, sehingga temperatur juga yang ada di dinding luar akan ikut naik. Ya, tuh ini sudah lebih tinggi daripada temperatur ruangan di sini. Ya. Nah, jadi di dalam alat ini kita mendapatkan perpindahan panas secara radiasi
kemudian juga secara konduksi, ya, antara temperatur 3 dan juga temperatur 4. Ini antara dinding dalam dan juga dinding luar. Ya. Akrilik ini menghantarkan panas dari dinding dalam menuju ke dinding luar. Sekarang kita akan membahas mengenai temperatur box 20x20 menggunakan lampu 5 watt. Dindingnya menggunakan akrilik. Nah, seperti yang dilihat dari video, kita sudah membahas spesifikasinya mengenai box 20x20 ini yang menggunakan juga rangka besi, kemudian dindingnya akrilik, menggunakan termometernya ada 5, 3 di dalam dan 2 di luar. Kemudian menggunakan persatuan waktu juga. Nah, yang perbedaannya dengan yang difusivitas, sebelum nanti kita membahas difusivitas thermal, untuk yang ini yang kita bahas adalah di bagian menit ke-60. Ya, untuk menit ke-60 karena kenapa? Di sini kita akan membahas mengenai konduksinya, ya, konduksinya. Nah, di sini menit ke-60 karena yang diambil itu ketika kondisinya sudah steady. Di sini ada T1, T2, T3, T4 dan T5. Kemudian untuk jarak dari lampunya itu ada di sini ada -8. -8 itu berarti berada di bawah lampu. 8 cm berada di bawah lampu. Kemudian ini, nah, untuk jelasnya bisa dilihat dari gambar di sini. Nih, ini contoh ya. Kalau misalkan di sini jika saya tulis nah, di sini 8 cm, kemudian di sini 4, ya, kemudian di sini 2. Ya, di sini minus. Nah, di sini minus. Mohon maaf. Di sini minus. Kemudian di sini plus, kemudian di sini 6 cm. Nah, nanti kemudian sampai di ujung di sini adalah 10 cm, ya, seperti itulah ya. Ya, jadi ada 5 jarak yang sudah saya tulis di sini. -8, -4, 2, +6 dan +10 cm. Oke. Yang kita bahas adalah dari mulai jarak 2 cm dari lampu, 6 cm dan 10 cm. Makanya di sini saya sudah mempersiapkan ada 3 grafik. Oke, untuk contohnya kita akan bahas yang pertama karena ini pada dasarnya sama. Conduction steady state. Di sini ada 3 cm, 6 cm, 9 cm, 10 cm. Dari sini ke sini itu jaraknya adalah 3 cm masing-masing. Nah, jadi ini kita sebut dengan jarak horizontal. Kemudian yang T4 ada 10 cm itu di bagian luar akrilik ini. Di bagian luar dinding akrilik ini. Ini untuk contoh. Kemudian untuk T5 di luar ruangan. Kita anggaplah 5 cm dari box, jadinya sekitar 15 cm. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada jarak vertikal dan juga ada jarak horizontal. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini jarak vertikal adalah 2 cm. Semuanya sama, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Kemudian untuk jarak horizontalnya di sini bermacam-macam, ya. Saya sudah plotting, kita perhatikan. Ini kita rubah dulu supaya enak. Nah, untuk T1, ya, ini masing-masing semuanya bisa dilihat 2 cm dari lampu yang berwarna biru ini semua sama. Yang membedakannya adalah jarak horizontalnya. Jarak horizontal untuk T1 itu adalah 3 cm. Kemudian didapatkan temperaturnya 47,5. Kemudian untuk T2-nya itu 6 cm dan temperatur yang didapat adalah 34,8. Ini yang masih di dalam ruangan ya. Untuk 3 ini dari T1, T2, T3 masih berada di dalam ruangan 20x20 dinding akrilik. Kemudian T4 ini sudah berada di luar dinding akrilik. Nah, pada T4 ini didapatkan selisih yang cukup sangat signifikan dari 33,7 menjadi 27,9. Mungkin ini hampir 5 derajat Celcius lebih karena di sini sudah dibatasi. Jadi di sini tuh sudah ada yang membatasi dinding akrilik. Nah,
Jadi sangat berbeda sekali kalau ini misalkan di dalam satu ruangan, ya. Kalau ini berada di luar ruangan. Ini juga berada di luar ruangan. Tapi kalau yang ini menempel di dinding akrilik. Sehingga perbedaannya cukup signifikan, yaitu sampai 5 derajat Celcius bahkan lebih. Ya, dan untuk ini di luarnya suhunya normal 25,5. Sedangkan untuk yang menempel di dinding akrilik, ini temperaturnya dideteksi yaitu lebih hangat dibandingkan dengan luar ruangan. Ya, karena konduktivitas dari dinding akrilik tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jika misalkan kita menggunakan dinding akriliknya besi, otomatis di sini kemungkinan karena konduktivitas thermal dari besi atau aluminium itu sangat baik menjadi konduktor, maka di sini kemungkinan selisihnya untuk di ruangan dalam dengan ruangan luar itu tidak terlalu berbeda, ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Dan sama juga untuk yang jaraknya. Untuk yang jaraknya juga ini ada 6 cm dan ada juga ada 10 cm dari lampu. Ya. Di sini terdapat perbedaan. Untuk fokusnya adalah 30 dengan 26. Kemudian ada 32 dengan 27. Nah, kalau di sini ada 33 dengan 27. Ya. Jadi itulah penjelasan mengenai konduksi dari data temperatur box ya 20x20 menggunakan lampu 5 watt dan dinding akrilik. Oke, jadi itu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.